Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Tantri Yusifani Kensari, NIM 175231012. 2. Dwi Wulandari, NIM 175231024. 3. Cynthia Avitaria, NIM 175231111. Pada kelompok kami kali ini akan membahas mengenai pelaporan dan analisis laporan keuangan. Yuk teman-teman, tanpa berlama-lama langsung kita simak video penjelasannya. Pelaporan dan analisis laporan keuangan. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang lingkungan pelaporan keuangan, faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib, sifat dan tujuan akuntansi keuangan, akrual fondasi akuntansi keuangan, konsep laba, akuntansi penilaian wajar, pengantar analisis akuntansi, proses analisis akuntansi. Yang pertama yaitu lingkungan pelaporan keuangan. Di sini ada laporan keuangan wajib atau statutory financial report. Laporan keuangan wajib adalah produk lingkungan pelaporan keuangan yang paling penting, di mana laporan keuangan wajib ini merupakan kebutuhan informasi penggunaan laporan keuangan. Yang kedua, sumber informasi alternatif seperti analisis ekonomi dan industri, laporan analisis, dan pengungkapan sukarela dari manajer. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Yang pertama adalah Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. GAAP merupakan sebuah aturan atau pedoman akuntansi keuangan di mana dalam menyusun laporan keuangan harus berpedoman pada GAAP ini. Aturan ini menentukan kebijakan pengukuran dan pengakuan. Tidak hanya itu, aturan ini juga menyebutkan apa saja yang harus disediakan pada catatan atas laporan keuangan. Pokok pembahasan dalam GAAP ini terdiri dari dua, yaitu US GAAP yang mengacu pada peraturan dan praktek di Amerika Serikat, dan IFRS yaitu yang mengacu pada aturan dan prinsip yang ditetapkan oleh International Accounting Standard Board dan diadopsi oleh kebanyakan negara di luar Amerika Serikat. Yang kedua yaitu manajer. Manajer adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaporan keuangan yang wajar dan akurat. Manajer memiliki kendali tertinggi atas integritas sistem akuntansi dan catatan atas laporan keuangan yang membentuk suatu laporan keuangan. Manajer ini idealnya meningkatkan kadar ekonomi dari jumlah akuntansi dengan memperbolehkan manajer untuk melaksanakan penilaian keahlian dan mengkomunikasikan informasi pribadi mereka melalui pilihan dan estimasi akuntansi. Manajer memiliki kekuatan untuk menetapkan standar akuntansi dan memberikan kekuatan penyeimbang pada permintaan pengguna dalam penetapan standar. Kemudian mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Di sini terdiri dari auditor, corporate governance, Securities and Exchange Commission atau disingkat SEC, dan proses pengendalian. Yang pertama yaitu auditor. Audit eksternal merupakan mekanisme penting dalam membantu memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Yang kedua, corporate governance. Pengawasan penting lainnya di laporan keuangan adalah mekanisme tata kelola perusahaan. Yang selanjutnya ada SEC. SEC di sini memegang peran penting dalam pengawasan dan pelaporan keuangan. Yang keempat, proses pengendalian atau litigasi. Pengawasan penting lainnya untuk manajer dan auditor adalah ancaman litigasi, di mana semua jumlah kerusakan dan penyimpangan akuntansi akan dibayar oleh perusahaan, manajer, dan auditor. Yang selanjutnya adalah sumber informasi alternatif. Yang pertama, informasi ekonomi, industri, dan perusahaan. Informasi ini digunakan investor untuk melihat proyeksi perusahaan, seperti berita ekonomi makro yang mempengaruhi pasar saham. Yang kedua adalah pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela
adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Yang ketiga yaitu perantara informasi. Perantara informasi atau analis memiliki peran penting dalam dan unik dalam pelaporan keuangan. Mereka mewakili kelompok pengguna yang aktif dan canggih. Di sisi lain, mereka juga merupakan sumber alternatif informasi yang paling penting. Dengan demikian, biasanya para pembuat standar akuntansi merespon permintaan analis serta ancaman yang mereka tanggung sebagai saingan sumber informasi. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah mengenai sifat dan tujuan akuntansi. Poin yang pertama adalah kualitas informasi akuntansi yang diinginkan. Dalam kualitas informasi akuntansi yang diinginkan dibagi menjadi dua, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Sedangkan pada kualitas primer dibagi lagi menjadi dua, yaitu relevan dan keandalan. Relevan sendiri adalah kualitas primer pertama atas informasi keuangan yang kapasitas informasinya digunakan untuk mempengaruhi suatu keputusan dan implikasinya yaitu ketetapan waktu. Sedangkan keandalan adalah kualitas primer kedua dari informasi keuangan. Untuk menjadi andal, maka informasi harus dapat diverifikasi, atau dengan kata lain informasi dapat dikonfirmasi, disajikan secara jujur dan netral, atau informasi bersifat benar. Selanjutnya adalah kualitas sekunder. Kualitas sekunder dibagi lagi menjadi dua, yaitu komparabilitas dan juga konsistensi. Komparabilitas adalah menunjukkan bahwa informasi tersebut diukur menggunakan cara yang sama antar perusahaan. Sedangkan konsisten adalah metode yang digunakan dalam transaksi antar waktu yang sama. Poin yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip penting akuntansi. Akuntansi akrual, prinsip pengakuan transaksi-transaksi dalam akuntansi seperti pendapatan diakui saat diterima dan beban diakui saat terjadi transaksi tanpa memperhatikan apakah kas sudah diterima apa belum. Jadi maksudnya pada akuntansi akrual ini proses pencatatannya begitu saat terjadi transaksi, baik itu pencatatan pendapatan maupun beban tanpa memperhatikan apakah kas sudah diterima atau belum. Yang selanjutnya adalah biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis adalah suatu nilai aktual yang telah terjadi di masa lalu, tetapi jika nilai aset atau kewajiban kemudian berubah sehingga dapat mengurangi manfaat laporan keuangan, terutama pada laporan neraca yang menggunakan historical cost. Inilah yang menjadi kelemahan dari biaya historis. Karena biaya historis memiliki kelemahan, kemudian muncullah konsep penilaian wajar. Konsep penilaian wajar adalah perkiraan nilai pasar dari aset atau kewajiban di masa sekarang. Poin yang ketiga yaitu relevansi dan keterbatasan akuntansi. Yang pertama, relevansi informasi akuntansi keuangan. Relevansi suatu informasi akuntansi keuangan tergantung kepada siapa yang menggunakan informasi tersebut dan untuk apa informasi tersebut digunakan. Informasi akuntansi keuangan dapat dikatakan relevan jika informasinya dapat membantu pengguna untuk membentuk, mengkonfirmasi, atau bahkan merevisi sebuah pandangan dalam konteks pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu keterbatasan informasi laporan keuangan. Yang pertama yaitu keunggulan. Dalam keunggulannya dibagi menjadi tiga, yaitu karakteristik informasi akuntansi sumber lainnya. Yang pertama, karakteristik tepat waktu. Disusun paling sering setiap kuartal. Perubahan informasi terjadi segera setelah perubahan dalam perusahaan dideteksi. Selanjutnya frekuensi. Laporan keuangan disusun secara berkala, direvisi terus-menerus. Orientasi ke masa depan. Laporan keuangan mencakup ramalan yang terbatas menggunakan informasi yang berorientasi ke masa depan. Selanjutnya yaitu
Keterbatasan yang dimiliki laporan keuangan antara lain yang pertama, bersifat historis. Hal ini karena laporan keuangan menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau. Yang kedua, bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja. Jadi, maksud dari laporan keuangan bersifat umum ini tuh bahwa pada laporan keuangan kita itu tidak bisa mencari hal-hal yang bersifat khusus seperti R, NPF, FDR, dan itu tuh ketiga hal tersebut seperti CAR, FDR, NPF, untuk mencarinya kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Soalnya CAR, FDR, NPF itu termasuk bagian khusus dalam laporan keuangan, sedangkan dalam laporan keuangan hanya bersifat umum-umum saja seperti melaporkan pendapatannya, labanya, ruginya, dan biaya operasional dan lain-lain. Oleh sebab itu, maka laporan keuangan bersifat umum. Yang ketiga, adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai akrual fondasi akuntansi keuangan. Yang pertama, akuntansi akrual. Akuntansi akrual adalah memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan dengan tingkat kepastian yang layak. Informasi ini dapat dicapai dengan mengakui pendapatan dan beban di saat terjadi transaksi tanpa memperhatikan apakah kas sudah diterima atau belum, pengakuan pendapatan, dan pengaitan beban. Yang kedua yaitu konsep laba. Konsep laba dibagi menjadi dua, yaitu konsep laba ekonomi dan konsep laba akuntansi. Yang pertama, konsep laba ekonomi. Laba dari sisi ekonomi adalah laba yang diperoleh dari peningkatan kekayaan seorang investor dari hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi seluruh biaya yang terhubung dengan penanaman modal tersebut. Dalam konsep laba ekonomi dibagi lagi menjadi tiga, yaitu laba ekonomi, laba permanen, dan laba operasi. Sedangkan konsep laba akuntansi adalah laba yang diperoleh dari selisih antara harga penjualan dan biaya produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi penilaian wajar. Yang pertama yaitu akuntansi penilaian wajar. Pengertiannya yaitu akuntansi nilai wajar merupakan salah satu alternatif untuk model biaya historis. Nilai aset dan liabilitas pada akuntansi nilai wajar ditentukan dari nilai wajar pada saat tanggal pelaporan. Kemudian ada perbandingan model biaya historis dengan nilai wajar, yaitu ada biaya historis versus harga berbasis pasar, transaksi versus penilaian saat ini, dan pendekatan penghasilan alternatif. Yang dimaksud dengan transaksi versus penilaian saat ini yaitu dalam transaksi biaya historis, liabilitas, serta aset ditentukan dari nilai bisnis masa lalu berdasarkan nilai akrual tanpa menggambarkan nilai saat ini. Sedangkan dalam nilai wajar, liabilitas, serta aset menggambarkan nilai saat ini sesuai harga pasaran tanpa memperdulikan nilai akrual. Yang selanjutnya yaitu ada biaya historis versus harga berbasis pasar. Biaya dalam versus historis akan ditentukan dengan cara suatu bisnis yang terjadi, sedangkan dalam nilai wajar akan ditentukan dari nilai yang berlaku di pasaran. Yang terakhir yaitu pendekatan penghasilan alternatif, yaitu dalam model biaya historis cara menentukan laba dengan menghubungkan antara laba yang diterima dan biaya yang harus direalisasikan dan diterima. Selanjutnya ada teknik penilaian. Ada 3 cara, yaitu pendekatan pasar, pendekatan penghasilan, serta pendekatan biaya. Yang pertama yaitu pendekatan pasar. Dalam pendekatan pasar ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dari transaksi yang terjadi di pasaran. Kemudian dalam pendekatan nilai penghasilan ini diukur dari nilai diskontonya, perkiraan laba yang akan datang untuk diperoleh ke depannya. Yang terakhir yaitu
pendekatan dalam biaya. Yang dimaksud dalam biaya ini yaitu ditentukan dengan biaya saat ini kepada pelaku pasar untuk membangun aset pengganti sesuai dengan teknologi, kerusakan alam, ataupun keusangan ekonomi. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan nilai wajar. Kelebihannya yaitu menggambarkan informasi saat ini, memiliki pengukuran yang konsisten, serta komparasi atau bisa dibandingkan dengan perusahaan lain. Kekurangannya sendiri yaitu rendahnya objektivitas, rentan atau mudahnya dalam manipulasi, serta mengurangi dalam keandalan laporan keuangan. Kemudian ada pengantar analisis akuntansi. Kemudian ada kebutuhannya sendiri yaitu dipengaruhi oleh dua alasan, yaitu akuntansi akrual akan meningkatkan akuntansi kas yang menggambarkan aktivitas bisnis secara tepat waktu, tetapi harus diidentifikasikan dan disesuaikan agar bisa menggambarkan aktivitas bisnis lebih baik. Yang kedua, laporan diharapkan dapat memenuhi informasi dan penggunaan dalam berbagai macam. Kemudian ada distorsi akuntansi. Distorsi akuntansi berisi mengenai penyimpangan yang terjadi dalam laporan keuangan. Ada 4 macam, yaitu kesalahan estimasi, standar akuntansi, serta reliabilitas versus relevansi, dan yang terakhir yaitu manajemen laba. Standar akuntansi yaitu ada 3 hal yang terjadi saat distorsi, yaitu standar yang pertama yaitu standar akuntansi untuk kepentingan politik demi melindungi diri dari hal tertentu sehingga sulit mendapatkan informasi yang relevan. Yang kedua, standarisasi yang disebabkan dari prinsip akuntansi tertentu. Sebagai contoh, penggunaan biaya historis yang tidak sesuai dengan nilai pasar sehingga tidak relevan dalam laporan posisi keuangan. Sumber distorsi yang ketiga yaitu konservatisme. Dalam konservatisme ini, akuntan melakukan penurunan ataupun penghapusan nilai aset sehingga yang akan terjadi pada laporan yaitu menjadi bias. Kemudian ada kesalahan estimasi. Dalam akuntansi akrual memerlukan estimasi yang digunakan untuk memperkirakan nilai di masa depan. Namun, estimasi ini juga bisa menjadi salah satu distorsi apabila dalam mengestimasi terjadi suatu kesalahan yang menjadi tidak relevan dalam sistem nilai akuntansi akrualnya. Kemudian yang ketiga, reliabilitas versus relevansi. Standar akuntansi akan menyebabkan trade-off antara reliabilitas dan relevansi. Sebelum kerugian kontingensi dicatat sebagai kerugian, maka harus diestimasi nilai wajar. Maka banyak kerugian kontingensi yang tidak dapat dilaporkan bahkan telah beberapa tahun berlalu. Yang terakhir yaitu manajemen laba. Pada manajemen laba ini menggunakan akuntansi akrual yang paling besar, berpeluang menjadi yang paling bermasalah. Dalam manajemen laba bisa digunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga mengurangi kualitas labanya. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen laba. Yang pertama, pengertian manajemen laba. Pengertian manajemen laba yaitu keputusan yang dilakukan seorang manajer dalam proses untuk memenuhi laba agar sesuai dengan tujuan tertentu. Kemudian ada mekanisme manajemen laba, yaitu ada 2 macam, yaitu pergeseran laba dan klasifikasi manajemen laba. Pergeseran laba yaitu dengan cara mengalihkan laba dari suatu periode ke periode lainnya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi manajemen laba dengan mengklasifikasikan beban secara selektif pada bagian-bagian tertentu dari laporan laba rugi. Kemudian ada motivasi manajemen laba. Terdapat 3 macam yaitu insentif kontrak, dampak harga saham, serta insentif lain. Yang dimaksud dengan insentif kontrak yaitu dalam manajemen laba dalam memberikan insentif berdasarkan nilai laba yang didapat perusahaan. Apabila laba yang diterima banyak, maka diberikan bonus, tetapi sebaliknya, apabila laba yang didapat di bawah garis minimal, maka tidak akan diberikan insentif atau bonus dalam kontraknya. Yang kedua yaitu dampak harga saham. Manajemen
dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham. Bisa juga dengan pemerataan laba untuk menjaga persepsi pasar, untuk menurunkan risiko dan biaya modal. Yang terakhir yaitu insentif lain. Dalam penurunan laba ada motif lain dari perusahaan, yaitu untuk memperoleh bantuan pemerintah, untuk menerima subsidi dan mengurangi persaingan dari luar negeri. Kemudian insentif lainnya yaitu adanya manajemen yang berubah. Kemudian ada proses analisis akuntansi. Terdapat menjadi dua macam, yaitu evaluasi kualitas laba dan penyesuaian laporan keuangan. Kualitas laba kebanyakan didefinisikan sebagai kualitas laba dengan tingkat konservatisme yang telah diterapkan oleh suatu perusahaan. Jika perusahaan mendapat kualitas laba yang tinggi, maka perusahaan akan mengharapkan memiliki rasio laba yang tinggi dibandingkan yang memiliki kualitas laba yang rendah. Yang kedua yaitu penyesuaian laporan keuangan. Penyesuaian diterapkan dalam laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dalam akuntansi yang perlu dianalisis secara spesifik karena adanya distorsi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.